Nah itu prediksi lawan Cina dulu deh. Skornya menurut lo? Kalau Jepang mah udah inilah nggak usah dibahas lah. Udah realistis aja. Iya, gue sih ini must win game ya. Lawan Cina harus menang. Must win game. Kalau gue lawan Cina sih ya 2-0 lah. Cukup ya? Iya, dan menurut gue babak pertama kita harus cetak gol. Lawan Cina. Jangan sampai kejadian kayak lawan Cina di Cina. Malah kita yang ketinggalan dulu 1 gol dulu ya. 2 gol langsung. Babak pertama. Oke. Sangat riskan. Karena kalau misalnya lihat dari penampilan timnas kita, kalau timnas kita kebobolan dulu itu sulit menangnya. Iya, kita nggak pernah ya. Remontada gitu. Nggak ada remontada, nggak pernah. Nggak ada remontada di bahasa Indonesia nggak ada ya. Nggak pernah. Iya. Cina kita kelewatan 2 gol kalah. Lawan Arab kan kita lawan Arab kita golin dulu ya. Iya, kegolan. Di Piala Asia juga di lawan Jepang kita kan ketinggalan dulu. 3-0 dulu malah. 3-0 lawan Irak juga sama tuh. Kalau di kualifikasi Piala Dunia tuh lawan Australia kan ketinggalan juga enggak. Lawan Australia langsung 3-0 pertama. Iya. Enggak pernah kita masih. Enggak pernah. Jadi ya mungkin mentalnya masih down sih kalau kita kebobolan dulu gitu. Maksud gue gini loh Mas, orang tuh ngerasa yang kita naturalisasi itu sekelas Haaland Mbappe kali. Nah maksud gue gue fans Serie A nih, gue Juventini. Oh Juventini. Ya, yang satu-satunya gol Itses kan ke gawang Juve. Dan ini minggu ini terakhir nih Itses timnya lawan Juve kan terakhir. Maksud gue Itses itu mainnya di Venezia, bukan main di Inter gitu. Iya. Terus kayak Hilgers tuh mainnya di Twente. Maksudnya ya masih kelas 2 lah. Lu kalau ingat lawan Jepang Mas, di GBK, Jepang itu mainnya masih gigi 2 kali itu mainnya. Iya, gak ada ngegas sama sekali. Iya. Tapi sekelas Itses loh, bisa blunder. Yang dia mau nahan bola terus kelepas. Gue yakin, gue berani jamin itu main grogi lawan Jepang. Gue yakin. Karena mereka ngerasa, anjir lawannya Endo, lawannya Mitoma. Pasti ada rasa begitu Mas. Iyalah. Yang di FIFA ratingnya 80, 85, ya kan? Yang ada mukanya. Ada muka aslinya di football, real face di FIFA. Ya gitulah. Jadi lawan Cina sih harus ambil gol dulu. Ya itu kesempatan terakhir sih. Iya. Kesempatan terakhir. Sebenarnya bisa kalau kita andai kita kalah 2 kali. Tapi ya lu harus berharap Cina. Oh nggak bisa Cina sama kita poinnya kalah head to head ya kita. Kalah head to head kan kita 2 kali pertandingan. Minimal imbang berarti. Kalau mau ya ada keajaiban minimal imbang. Tapi kalau gue sih menang sih harusnya. Ya harus menang. Ya kalau emang mau berbicara banyak atau lolos ke laga selanjutnya, ya mau nanti di round 4 kita kelabakan atau enggak, ya menurut gue emang harus menang dulu sih. Iya, round 4 mah udah nothing tulus aja. Nothing tulus aja mau lolos atau enggak. Karena negara kita tuh, timnas kita tuh selalu ini Rol. Kalau misalnya lihat, kita tuh berjuang sampai akhir tapi anti klimaks gitu. Iya. Kayak yang ini ya. Ya Piala AFF lah. Ya Olimpiade lah. Kalau gue sih paling merasa Olimpiade sih. Olimpiade ya. Gila, gue gak pernah kebayang kita bisa sampai ke tahap itu. Sampai tahap akhir gitu kan. Iya. Meskipun ya maksudnya kan ya dengan timnas kita AFF 5 kali runner up. Oh, iya. Kita kan selalu di tahap sampai akhir tapi ya udah gitu sampai akhir gagal gitu. Nah, ya udah timnas sekarang mau ketua federasi kita berbuat apapun itu, mau naturalisasi sebanyak apa, ya nanti di ronde 4 sih udah nothing tulus aja sih. Gua enggak terlalu berharap banget untuk ya pengen nonton timnas kita ke Piala Dunia. Cuman siapa yang enggak pengen, Mas? Ya udahlah gitu seru. Tanya 10 orang yang jalan depan nih. Tanyain aja mau enggak Indonesia Piala Dunia, mau pasti. Iya. Gila. Cuma ya udahlah. Ya udah gitu. Maksudnya nothing tulus aja gitu. Perbaikan kan sesuai apa Jit? Kalau misalnya timnas kita, si PR Erick Thohir tuh bilang targetnya kan 2000 berapa? 34 ya? 30. Iya. Terus 34 akhirnya kan. Jadi ya udahlah 2026 ini ya udah. Enggak sih kalau menurut gua ini tuh udah momentum banget, Mas. Di 2026 ini sebenarnya. Karena Tom Haye di 2030 tuh udah umur berapa? Gue sih dapat yang sampai sekarang tuh belum ada. Gue masih nggak tahu kalau gue berandai-andai nih. Tom Haye untungnya pertandingan sama tim Batang Kayu itu ya Almere City. Degradasi lagi. Udah selesai maksudnya. Gue nggak kebayang maksud gue. Tom Haye itu kan tipikal pemain yang regista banget ya, Pirlo banget ya, yang sangat rentan dicederain orang. Oke. Lu kebayang nggak Tom Haye ACL? Siapa yang ganti Tom Haye di timnas aja?
Gak ada yang lu kelabakan satu negara ini Tomahya cedera. Sebenarnya itu makanya momentumnya sekarang kalau gua. Pas banget timnas kita lagi on power banget sekarang. Dan momentumnya Cina ini karena jangan berharap sama Jepang. Ya udahlah, realistis aja lah Jepang. Maksud gua walaupun Jepang, kecuali Jepang yang mainnya Jepang Nankatsu ya yang U13. Iya, yang mainnya Nankatsu baru dah. Cuman kan ada ide juga, Rul, ada apa namanya? Bukan cocokologi ya, apa nama? Bahwa teori konspirasi. Teori burung Thailand nih. Iya, burung Thailand bahwa Indonesia bakal dilolosin buat ngeramein Piala Dunia gitu. Ya, tapi itu sebenarnya sih kalau misalnya dibilang kayak gitu nggak masuk sih Mas sebenarnya. Karena kan Piala Dunia ini semua orang udah nungguin kan. Iya. Gak cuma, maksudnya bukan gara-gara Indonesia jadi rame. Tanpa Indonesia pun Piala Dunia tetap rame sebenarnya. Oke. Kalau gue sih tetap memegang konspirasi itu sih. Oh iya, tapi lu percaya itu kalau Indonesia bakal dilulus? Karena ya lu lihat ini POV gue aja ya maksudnya di kemarin Piala Asia Qatar yang bahkan ya stadion full gitu. Indonesia lu tahu lah, yang penting ada oksigen tuh ada orang Indonesia di situ. Iya, betul. Bulan juga ada di bulan kayak orang jual pecel. Makanya kan menurut gua ketika nanti Piala Dunia Indonesia lolos ya, meledak gitu sosmed sama TV. Meledak banget, Bro. Down pasti server IG. Kita enggak bisa, harus pakai VPN. Makanya menurut gua kalau emang FIFA nantinya mau dapat keuntungan, ya masuk juga sih konspirasi kayak gitu sih. Iya. Gitu. Wah, gila. Ternyata lo paham banget ya soal timnas. Lu udah sejak kapan sih, Bro? Ngikutin timnas? Gua kan umur gua 26. Gua mulai nonton dan ngikutin. Gua tuh alumni bocil-bocil yang menangis di final Piala Jebakan itu, AFF. Tahun 2010. Gua sekarang nyebut tuh Piala Jebakan soalnya. Kenapa tuh? Ya karena lu tau gak sih Novarianto mau ditawarin jadi pelatih SEA Games? Kan dia habis ngelolosin U17. Ya. Pokoknya turnamen ASEAN itu turnamen jebakan, Mas. Sintayong pecat gagal kan. Turnamen jebakan. Iya. Gua alumni bocil yang sedih gitu di 2010 tuh. Kalau gue yang katanya ada apa tuh? Ada itulah ya. Kalau gua, tapi dari situ timnas gue ngikutin banget. Dari situ. 2010 tuh ya itu Gue nonton waktu mainnya di GBK gitu. Waktu di Malaysia, waktu di GBK-nya. Yang menang? Yang menang. Ya enggak, yang final apa grup? Yang final. Oh ya. Yang final, yang leg pertama. Yang penaltinya pelan banget itu ya? Iya. Itu leg pertama. Dan gue masih ingat, gue nonton tuh tribunnya La Grande tuh. Tapi di bawah. Oh. Jadi gue tuh nonton waktu dulu tuh polisi tuh masih di depan ini pagar. Sekarang kan udah di lapangan. Iya. Di track lari. Nah, polisi tuh di situ. Jadi gua nontonin punggung polisi tuh waktu itu. Jadi dari belakang tuh ditimpukin tuh polisi tuh. Buset. Tak. Woi anjing duduk woi polisi gitu-gitu itu. Anarkis juga ya Mas ya? Woi parah gua. Gua timnas juga. Gila. Kalau gua enggak dulu di rumah masih kecil. Umur 11 tahun itu. Masih SD. Baru mau UN gue. UN SD itu. Berarti kelas 6. Anjir masih SD. Masih SD itu gue nonton. Terus kata gue, dulu sempat punya cita-cita mau jadi pemain timnas tuh. Ternyata kaki gak sanggup. Karena? Iya karena umpannya gak bisa lurus. Tapi lu percaya gak sih kalau biasanya orang yang jago ngomongin bola atau jago nganalisis bola, biasanya disuruh main bola gak jago? Iya. Atau sebaliknya, orang yang jago main bola disuruh analisis bola dia gak jago? Karena kan beda. Karena ya ini yang lagi ini loh, maksudnya dari pandit lagi ini juga loh. Maksudnya semua orang tuh bisa jadi pandit, tapi lo harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang lo omongin. Kalau misal ada teori itu ada setuju juga gitu gua untuk yang itu. Tapi kalau misalnya bilang pemain bola nggak bisa nganalisis atau ngomong, itu bisa juga karena emang nggak dilatih aja. Iya, karena mereka kan pelaku bolanya kan. Iya, pelaku bolanya. Jadi kayak gini deh, gue tuh sering banget ngerasa kalau pelatih yang jago itu bukan berangkat dari pemain yang jago. Iya. Karena biasanya pemain yang jago dia fokus sama dirinya sendiri. Iya. Tapi kalau pemain yang gak jago nih, dia ngeliatin, oh dia ini salah nih, dia gini nih. Makanya Jurgen Klopp siapa sih waktu jadi pemain bola? Iya gak sih? Makanya betul. Patrick Kluivert pemain yang sangat hebat.
Tapi kalau pelatih gue nggak tahu ya. Oh, ya. Alex Pastoor kan bukan pemain timnas Belanda. Iya, Maksudnya bukan pemain hebat lah di Belanda dibandingin Lanzat ya. Iya. Cuma kayaknya sebagai pelatih Pastoor lebih berdampak dibandingin si Kluivert sama Lanzat. Gitu. Jadi ya gue sih berpegang sama itu ya. Makanya ya selama kita kalau ngomongin bola itu ada dasarnya dan nggak sekedar ngata-ngatain doang gitu. Iya. Kayak gue kadang kesel sama orang-orang bilang, misalnya nih timnas habis main, pasti rame kan di kolom komentar orang-orang tuh kayak, info nih tendangan Marcelino udah sampai mana? Gitu ya biasanya gitu ya. Iya. Nah, biasanya orang-orang yang kayak gitu, orang-orang yang ikutan ngomong kalau Indonesia menang, King Indo nih bos gitu. Biasanya dia yang overhype, dia yang over kesel juga. Ekspektasi terlalu tinggi. Padahal maksud gue dia tuh nggak tahu kenapa Marcelino ngelakuin itu, dia nggak tahu kalau ditanya. Suruh bedain gelandang bertahan jangkar sama playmaker yang nggak bisa. Ya, gitu. Disebut box to box kenapa Bingung, juga bingung gitu kan. Ya dan anak-anak Gitu. yang ya yang ngomongin kayak gitu ya menurut gue sih anak-anak baru yang sekarang sih. Contohnya kita bukan yang ikutin bola. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma ya lo harus tanggung konsekuensi aja. Iya. Tapi lo dengan yang sekarang timnas sekarang lo ngerasain beda banget lah sama dulu ya. Oh jauh mas. Jauh banget ya. Gua dulu nonton bola tuh ya sekedar seneng aja. Maksudnya, wih timnas main nih gitu. Gak pernah punya ekspektasi, nih abis ini lawan siapa nih? Kalau kita menang lolos kan gak ada gitu. Ya mas dulu gini deh. Sekarang kita dengar nama-nama kayak Australia, Jepang. Lu masih punya ekspektasi? Ekspektasi menang kan? Dulu dengar nama Terasil Dangda, Canatip Songkrasin, udah nunduk. Ketemu Vietnam tuh udah nunduk. Sekarang mah ya Vietnam sini sparring Vietnam gitu kan. Udah beda, levelnya udah beda. Dengan naturalisasi lo agak pro ya jatuhnya ya. Kalau gua gini, kalau untuk dibilang pro atau enggak, selama mereka punya darah Indonesia itu berhak kan. Berhak. Iya. Gua bahkan 1.000 orang pun kalau mau diproses gua nggak ada masalah. Karena kan untuk menjadi pemain itu tergantung pelatih kan. Kalau pelatih contoh dia ngerasa nih back kanan kurang nih. Ada nggak back kanan? Oh ada, proses. Tapi kalau misalnya gua nikah sama orang Belanda, terus anak gua mau jadi WNI. Jadi WNI ya, bukan jadi pemain timnas ya. Kan itu sah-sah aja sebenarnya. Iya. Nah, tapi kalau untuk jadi pemain timnas itu kan tergantung kebutuhan pelatih. Kalau gue sih ya makanya atas dasar itu gue dukung kalau gue. Iya, biasanya kan proses naturalisasi yang sekarang tuh ya gue sih dibilang pro dibilang enggak ya enggak banget maksudnya gitu. Jadi lu masih ada sisi kontranya nih berarti ya? Masih ada sisi kontranya dan karena kontranya bukan karena si pemain itu berhak untuk jadi gak berhak untuk jadi pemain timnas. Pemain timnas ya. Maksudnya gue tuh lebih nggak sukanya ya maksudnya dibandingin naturalisasi yang sebelumnya lah. Yang misalnya pemain orang Brazil main di Indo tiba-tiba 5 tahun itu belum tentu bagus atau enggak naturalisasi. Nah gue nggak terima itu maksudnya. Nah apa yang dilakukan sama PSSI sekarang naturalisasi atau diaspora sekarang itu kenapa gue nggak pro-nya karena di belakangnya di bawahnya lah timnasnya mereka bagusin tapi iya liganya dikejar Liga Kamboja ya. Liga Kamboja bro. Ya gue sih kalau misalnya gue kan lumayan vokal juga ya ngomongin soal Liga Sawah ini ya. Maksud gue ya timnas yang baik itu belum tentu berangkat dari liga yang baik sebenarnya. Okay. Contohnya kayak Islandia. Islandia itu kan timnasnya jago waktu itu tuh yang Euro tuh. Cuma liganya kan gak ada yang tahu. Kalau gue sih gue masih berpendapat gini mas. Menurut gue Liga Indonesia gak bisa diselamatin. Jadi untuk nyelamatin pemain Indonesia yang berbakat itu bikin program sama negara lain. Kalau gue. Makanya saran gue kalau misalnya anggap ini video kita nyampe ke federasi nih, gimana caranya? Pasti tonton. Iya. Gimana ceritanya Pak Erik? Gimana caranya bikin tim-tim dari luar itu mau invest ke sini? Oke. Oh bikin kayak afiliasi klub. Oke. Maksud gue gini, gue pernah ngeliat cuplikan, lu tau Muhammad Kudus gak? Main WSM. Iya tahu. Itu ada cuplikan scout Ajax itu datang ke perkampungan di Ghana. Oke. Untuk akhirnya dia nemuin satu pemain namanya Muhammad Kudus. Maksud gue masa sih 270 juta orang gak ada yang berbakat? Gue yakin pasti ada. Cuma gimana caranya tim dari luar itu mau ke sini? Ya kan? Kan kayak gimana caranya ya PSSI yang tawarin kalau menurut gue karena dia yang punya wewenang. Gimana caranya bikin kayak City Group dah kalau lu tahu tuh kayak Palermo, Melbourne gitu-gitulah.
bikin klub luar mau invest di sini. Entah namanya nanti jadi Twente Bali gitu lah misalnya ya. Kan terakhir kan yang gue tahu PSSI kan jalin kerjasama sama KNVB kan. Yeah. Nah bikin begitu. Gimana caranya mereka mau untuk datang ke sini dan ngelihat siapa aja yang bisa dibawa ke sana. Karena gue ngerasa pemain yang jago seekor singa kalau bergabung sama kambing dia jadi kambing. Iyalah. Setuju kayak gitu. Kayak timnas 17 kita kan masuk Piala Dunia nih. Yeah. Gue sih berharap mereka nggak ada yang main di liga sini kalau gue. Karena gue udah capek punya harapan sama tim usia muda yang jago tapi nggak jadi apa-apa akhirnya. Siapa sih yang kehitung yang main yang sekarang eranya Ipan Dimas yang masih bertahan? Hernando enggak ada sama sekali. Hansamu di liga ini banget. Gitu. Iya, terus Dimas Derajat paling. Iya. Sisanya yang dulu-dulu yang kita kayak anjir nih keren-keren banget nih. Tom Haya tuh seumuran loh sama Ipan Dimas. Makanya gue ngerasa kalau liga tuh karena banyaknya faktor-faktor yang kan orang bilang kayak ini burung-burung Afghanistan ya, bilangnya tuh ini banyak susah nih diberantas nih dalam sini nih. Ya gue ngerasanya ya untuk nyelamatin grassroots ya bikin kayak gitu. Gue setuju juga. Kenapa gue tadi bilang bahwa si naturalisasi ini gue pro atau ya 50-50 lah. Kenapa nggak pronya itu karena kita atau federasi tuh belum punya roadmap yang jelas untuk pengembangan si pemain-pemain muda ini gitu. Apa coba sekarang kemarin Elite Pro yang dibikin kayak gitu ya menurut gua kurang efektif ya. Kurang efektif dan mereka nggak ada jenjang karirnya untuk kedepannya. Gua nih mungkin lo pernah dengar namanya Garuda Select. Ya. Nah gua tuh talent scoutingnya di Indonesia. Oh iya. Jadi gua tuh 4 tahun ikut Dennis Wise untuk cari-cari pemain ke daerah-daerah. Maksudnya tahun kemarin lah gua keliling ke 11 provinsi 11 kota 10 provinsi, datang ke Papua, ke Manokwari, kemana-mana gitu, ke Padang. Bahkan gue ngelihat pemain di Padang tuh waktu itu sama ada talent scouting dari Crystal Palace. Banyak kualitas pemain yang bagus sebenarnya pemain-pemain kita ini. Ya contohnya pemain-pemain kita yang bawa ke Garuda Select. Ya mereka tuh punya kualitas bisa bersaing di sana sebenarnya. Tapi ketika balik ke Indonesia makan nasi uduk lagi. Nah itu. Itu yang gue bilang seekor singa kalau gaulnya sama kambing jadinya kambing. Makan nasi uduk lagi terus kena pergaulan dunia malam. Iya dunia malam dan bisa bilang kan ya sorry itu saya bilang bahwa kalau di Indonesia tuh kan ya mungkin bukan cuma di Indonesia aja lah tapi di luar negeri juga kayak gitu bahwa kebanyakan tuh pemain bola tuh datang dari bukan keluarga yang mampu gitu. Iya, karena mereka akan try hard ya. Iya, dan ketika lo udah sukses jadi karir pemain bola ya gue buka-bukaan aja lah. Maksudnya pemain muda di kita tuh gajinya udah 400-500 juta loh. Iya, apalagi label timnas ya. Dan lo bayangin bocah umur segitu megang uang segitu gitu. Lo bahkan ada yang saya lah orang paling kaya di tongkrongan saya gitu ya. Bahkan ada yang ngasih apa namanya pacarnya Mini Cooper. Lo masih ingat gak? Oh tahu gua. Nah yang sekarang iya tahu. Maksudnya ya kayak gitulah, masih di kita tuh masih belum bisa manage hal-hal seperti itu. Walaupun sebenarnya fair aja gitu. Iya kan. Dan itu maksudnya yang kemarin kita tanamin di Garuda Select tuh ya kayak gitu, kita ngasih gimana financial manajemennya, gimana cara makannya. Cuman udah balik ke sini kan statusnya gini lah, kalau di Garuda Select tuh kita minjem pemain ke klub. Jadi pemain-pemain yang udah dipanggil itu kebanyakan mayoritas emang punya klub. Ya contohnya kayak beberapa Persija atau PSIS lah. Kita pinjam ke mereka dalam masa waktu 6 bulan. Ketika udah beres, ya itu dibalikin lagi ke klub. Nah sayangnya di klub tuh tidak dijaga, terus kena pergaulan seniornya gitu. Dia di luar juga banyak lah, maksudnya ya dunia malam, tapi mereka tanggung jawab. Nah sayangnya di kita tuh nggak seperti itu gitu. Iya, maksudnya lu punya hiburan, lu dunia malam kayak kemarin City habis juara kan party tuh. Iya betul. Grealish, Haaland. Cuma setelah itu mereka tuh tahu ini tuh adalah cheatingnya gua setelah gua udah juara. Abis selesai dia balik lagi. Dia tuh gua tuh main bola loh gitu. Terus gua tuh penasaran dah Mas, setiap tim di Indonesia tuh kan punya tim junior ya, yang EPA ya. Enggak semua. Iya enggak, ada lah beberapa tim yang punya kan. Nah mereka tuh itu pemain binaan mereka atau mereka nyomot dari SSB sih? Nyomot dari SSB. Berarti kan pembinaannya nggak berjalan dong sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalnya ya bisa disebut lah sekarang yang punya akademi itu cuma Persija.
Terus apa nama? Persija berarti bina sendiri? Dia punya 2. Ada namanya Persija EPA sama Persija Akademi. Yang Akademi itu yang bayar, yang EPA tuh enggak. Akademi berarti yang SSB-nya ya? SSB-nya. Gitu. Jadi bayar. Nah, yang punya tuh Persija doang. Persib punya, tapi jatuhnya masih SSB. Terus kalau tim-tim promosi udah nggak punya akademi sama sekali. Persebaya punya ya? Persebaya punya. Terus ya berarti intinya nggak semua tim itu ngelakuin itu kan? Nggak. Jadi lo punya SSB nih, gua klub. Lo punya 22 pemain nggak? Iya. Lo mau nggak jadi tim EPA gua? Iya, nah itu maksud gue berarti nyomot kan? Nyomot, tapi biaya dari lo ya. Iya. Gitu. Ganti jersey doang berarti. Lo bertanding mengatasnamakan klub ini kayak gitu kan? Berarti pembinaannya bukan si klubnya yang jalanin tapi SSB-nya. Betul. Nah itu nggak bisa disalahin secara keseluruhan karena tidak ada di roadmap atau regulasi dari PSSI-nya. Iya. Gimana cara pengembangannya itu sih, Rod. Makanya kalau untuk pengembangan grassroots ini gue sih ngerasa ini liga nggak bisa diamanin ya. Selamatin ya. Makanya salah satu cara kirim pemain-pemain ini keluar, bikin program itu. Iya, setuju sih. Kayak kemarin ada yang baru tuh si Reno Salampesi tuh. Oh iya, tahu. Yang ke trial di Girona. Iya. Gue pas tahu berita itu yang pertama di pikiran gue, gimana caranya Girona bisa ngambil dia? Itu gue nggak tahu. Program dari siapa? Itu program dari, jadi si PT LIBT ada kerjasama sama si La Liga sebenarnya. Oh yang kemarin ke ini ya Deportivo ya? Ya ada beberapa pemain. Nah si Reno ini sebenarnya nih ya, ini gue buka aja di sini ya, gue buka. Si Reno itu ikut Garuda Select. Oh. Dia itu pemain yang paling disukai sama Dennis Wise. Oh. Jadi sebenarnya dia tuh udah punya program lah si Dennis, kalau misalnya si anak-anak si Reno ini ke apa namanya ke Garuda Select, nanti dia bakal kemana sama Dennis. Cuman karena programnya mati, kita nggak ada kesempatan sama si Dennis ya. Akhirnya si Reno main di Liga 2 kan Persipura. Nah itu tuh ada jadi punya gua nggak tahu juga ya bahwa itu apakah hasil dari kerjasama PSSI dengan La Liga itu, tapi setahu gue sih nggak sampai segitunya sih. Makanya maksud gue kalau misalnya itu bisa dilakukan dan works itu ya lakuin terus. Iya harus lah. Dibandingin lu berharap tim luar nge-buyout clause pemain Indonesia yang nggak kemahalan itu, ya nggak. Mendingan bikin dari grassroots yang orang-orang yang berbakat dibawa keluar. Yeah. Walaupun ngomong tuh gampang ya sebenarnya, eksekusi kan susah. Cuma kalau emang orang kan suka bilang gini ya, lu ngata-ngatain doang bang, tapi nggak ada solusi. Ini solusi dari gue. Ya gimana eksekusinya biar federasi yang pikirin. Ya itu makanya gue tagih juga PSSI roadmap-nya seperti apa. Gue misalnya lo mau majuin liga kita, pengembangan kita ya emang harus ada regulasi yang pas lah. Ya maksudnya lo kemarin di Piala Dunia U17 di Indonesia nih. Oh yang tuan rumah? Yang tuan rumah. Gue nemenin orang Arsenal sama Newcastle. Scouting. Oh. Jadi ya tim-tim luar tuh udah melakukan itu, tapi tim-tim kita belum melakukan itu. Ke daerah-daerah ya. Ke daerah-daerah untuk melakukan, bahkan nggak ada namanya divisi talent. Kalau di luar tuh ada namanya divisi atau tim kepelatihan namanya talent identification. Yaitu kerjanya dia ke Indonesia lah, ke Jepang lah, kemana. Itu pun dibagi. Lo kalau main FIFA deh. FM kalau gue. Ya FM itu kan. Iya. Lo kan tiap scouting tuh ada daerah-daerahnya kan. Betul. Ada regional. Nah itu tuh udah dilakukan. Nah di kita tidak melakukan hal itu. Bahkan setiap klub pun tidak punya namanya talent scouting. Oh iya? Tidak punya. Scouting staff itu nggak punya? Tidak punya. Nggak punya talent scouting staff. Semua tim? Atau? Tidak semua tim. Semua tim. Berarti kalau mereka mau ada ngambil pemain muda gitu dari mana? Mulut ke mulut aja? Mulut ke mulut, rekomendasi dari beberapa. Titipan dong. Iya. Bahasa gampang ya. Jadi tim Liga 1 cuman punya pelatih akademi. Oke. Pelatih akademi, sistemnya kayak gimana? Bukan dia datang ke daerah, bikin seleksi bro. Bayar 300.000. Bukan bikin turnamen ya? Bukan turnamen. Bikin seleksi doang. 3 hari bayar 1 orang 300.000. Lu bisa gocek 30 orang masuk gitu? Iya. Iya, lari-lari lupa ingatan ya. Di Indonesia tuh belum ada talent scouting. Kalau di luar tuh udah. Ya itu kemarin gue nemenin orang Arsenal sama orang Newcastle buat scouting Piala Dunia. Pantes Simon Tahamata ya, di hire ya akhirnya ya. Nah itu gue nggak tahu nanti role-nya scoutingnya seperti apa. Iya, bakal kayak gimana ya. Gimana. Karena kan ini untuk timnas kalau ini kan, bukan untuk klub kan. Talent scouting nanti seperti apa, gue belum tahu nih. Entah itu scoutingnya keluar. Iya. Gitu kan. Ke Simon Tahamata nih. Iya, karena
gue sih yakin kalau gak mungkin Mas, nggak ada yang berbakat gitu. Ada berbakat. Kayak Lewis Kelly sama Nwaneri itu jebolan U17 kan? Gini deh. Gini deh. Lo tahu Brave Fatari gak? Tahu. Dia kan Garuda Select nih ya. Iya. Dia tuh Brave Fatari itu yang striker atau yang back? Yang striker yang. Oh, yang striker tahu. Brave Fatari. Kita tuh pernah lawan Chelsea. Oh, gue tahu tuh. Zamannya itu. Musiala ya? Iya. Itu ketemu mereka tuh. Iya. Itu mereka ketemu tuh. Sekarang Musiala di mana? Lo tahu back City nomor 47 si Lewis, wing back kiri, ada yang agak kribo. Rico Lewis. Iya, yang back kiri lah pokoknya dia. Back kanan, Lewis back kanan. Oh ya pokoknya yang kribo nomor 47, yang kecil itu kan. 47 mah Foden, Mas. 82 ya pokoknya yang itulah. Itu tuh 3 tahun kemarin lawan Hoki Caraka, Bro. Di Garuda Select ya? Garuda Select. Gila ya Hoki Caraka. Perbandingan seperti apa gitu. Jadi ya itulah. Jadi di kita tuh masih belum, ya kita tidak menyalahkan SSB atau di bawah di mana pelatih seperti apa, cuman ya gue tetap vokal, PSSI harus punya roadmap yang jelas untuk pengembangan usia muda sih di bawah. Ya kalau emang Pak Erik memang mau majukan sepak bola Indonesia, ya inilah waktunya. Gue nggak tahu, mungkin nanti ketika pemilihan dia udah nggak jadi, mulai lagi dari ketum baru, mulai lagi dari nol, Bro. Iya, makanya gue kan banyak juga ya kabar-kabar burung beredar kalau Pak Ketum ini ya mau jadiin ini sebagai jembatan gitu untuk ke step media selanjutnya. Kalau gue sih ya nggak apa-apa. Sebenarnya fair aja sebenarnya. Cuma kalau misalnya emang kita dukung dia sebagai seorang figur sepak bola, kenapa nggak sepak bola aja? Iya. Kenapa harus ya sebenarnya sih sah-sah aja gitu. Cuma gue sih respect dia sebagai ketum ya, tapi kalau untuk kan dia orang banyak kritik dia kan sebagai BUMN kan, bukan sebagai ketum ya. Itu. Tapi gue sih ya maksudnya, jadi serius gini sih ngomongnya. Iya kok jadi politik banget, terlalu politik nih Mas. Terlalu politik banget. Terlalu politik nih Mas, nggak jadi kita harus yang huru-hara aja. Huru-hara aja harusnya ya udah. Ya maksudnya nggak gini, gue sih nggak masalah ya, maksudnya PSSI ini dijadi jembatan politik untuk naik jabatan apapun, tapi ya lu bagusin dulu nih, roadmapnya jelas gitu. Jadi ketika dia keluar, cabut, ya tinggal diterusin ya. Terusin udah ada landasannya gitu loh maksud gua. Ya maksudnya politik sama sepak bola tuh nggak bisa dipisahin. Bullshit kalau bilang pisahin mah. Ya emang tim-tim Premier League uang-uang minyak tuh bukan dari politik ya. Lu lihat aja daftar pengurusan mereka itu orang-orang berpolitik semua. Iya. Oke. Wah ini malah jadi serius gini Rul kita ngomongin. Ini takutnya too much nih. Too much nih Mas. Gak apa-apa. Tapi ya kita tunggu aja nanti ya. Timnas lawan. Tapi kalau misalnya, ini dikit nih Mas ya, soal yang lu scouting ini ya. Kalau misalnya lu ngelihat suatu pemain itu dasarnya apa sih? Gue sempat kemarin ikut acaranya FM tuh. Yang ada Pak Hamdan. Pak Hamdan dia ngejabarin tuh. Dia ngelihat pemain itu berdasarkan beberapa kriteria, bukan cuma dari teknik tapi dari kepribadian. Betul. Nah kalau lu kayak gitu juga. Iya. Kepribadian juga dilihat ya. Betul. Attitude. Iya berarti kan sebenarnya pemain kita di level umur itu bisa kan berarti kan. Tinggal eksekusinya aja. Iya. Jadi pengalaman gua kalau misalnya lu bilang tadi bagaimana cara melihat pemain itu harus seperti apa. Yang pertama dibagi dua, ada yang untuk skill dan lain-lain. Ada untuk skill emang itu pemain itu udah alami atau buatan, yang latihannya buatan. Yang kedua tuh pemahaman tentang strategi. Yang ketiga attitude. Attitude tuh apa? Ketika lu kehilangan bola lu berani bertanggung jawab, mau ngejar atau enggak gitu kan. Ada beberapa pemain yang skillnya bagus tapi ketika bola itu ngejar tuh, misalnya lu naik ke lawan lu fair play atau enggak, itu kita lihat juga gitu. Bisa dibilang kalau scouting kayak gitu di luar teknik dan lain-lain. Jadi kalau misalnya lu bilang attitude tuh bisa dibuat atau dibentuk, bisa, karena apalagi masih muda ya. Apalagi masih muda. Masih bisa diatur. Iya, masih belum bisa kenal diatur. Duit 500 juta tadi. Itu masih sangat bisa diatur, bro. Sangat-sangat masih bisa diatur. Cuman balik lagi nanti ketika balik lagi ketika sudah beres, misalnya kita kirim keluar, balik lagi ke Indonesia, ya dia harus punya mental atau pemahaman yang benar-benar udah ditanamin ke barak militer, militer dah. Gak boleh lupa ya sama yang udah dijelasin gitu. Nah cuman gini loh, maksudnya di kita kan
aduh, gue gak enak juga bilangnya. Maksudnya bahwa di kita tuh football IQ-nya lah. Oh, IQ yang dimaksud yang ramai dibicarain dulu tuh berarti bukan IQ yang jongkok ini ya, tapi football IQ ya. IQ. Jadi kayak decision making. Kayak gitu-gitu. Sama ya kalau bisa IQ jongkok ya gue bisa dibilang kayak gitu juga sih. Itu ngaruh ya? Ngaruh, ya? Ngaruh banget. Misalnya kayak dia IQ yang dasarnya dia jelek nih. Di main bolanya jadi jelek juga. Jelek loh. Karena kan itu yang balik lagi lo. Karena otak kanan sama otak kiri lo ketika kan main bola tuh emang udah pakai otak kanan otak kiri. Tapi ketika IQ lo jelek, ya lo tidak bisa mengambil keputusan secara cepat kapan harus passing, kapan harus berani. Dulu waktu gue latihan, gue kan basicnya futsal mas dulu ya. Dulu pelatih gue tuh pernah bilang kayak gini, atlet itu adalah orang paling cerdas di dunia karena lo harus bisa bikin keputusan di sepersekian detik. Ya. Dibanding ilmuwan, ilmuwan tuh lo butuh waktu panjang kan. Sedangkan kalau atlet tuh sepersekian detik lo harus ngelakuin sesuatu. Itu ngaruh ya. Makanya kalau kita ngelihat, sorry nih maksudnya kayak pemain yang besar dan bertumbuh di environment sepak bola lokal lebih banyak otot dibandingkan otak. Iya. Mainnya ya? Betul. Ngaruh ya berarti ya. Karena aduh gue malah panjang lagi nih udah berapa menit kita. Karena dari kemarin gue scouting itu dari timur ke barat tuh beda-beda karakter bro. Karena ada pemain yang daerah mana yang benar-benar ngandelin otot banget karena lingkungannya seperti itu. Iya. Ada daerah mana yang udah udah berpendidikan lah, maksudnya udah kena sentuhan pendidikan, cara mainnya beda. Ya gue bandingin lah ketika gue scouting di Papua gitu sama di Padang. Itu benar-benar fisik aja loh. Yang ngebedain mereka dua daerah ini. Iya, fisik aja mainnya. Tapi bagus mainnya, tapi fisik aja. Oh. Tapi ketika untuk melakukan keputusan akhir kayak gitu beda. Terus cara komunikasinya di lapang, ya udah dia ada salah marah-marah aja. Berarti itu yang bikin kenapa pemain lokal kita numpuknya tuh di winger ya? Iya. Winger, wingback. Iya kayak gitu. Karena nggak ada pemikir. Iya. Kita kayak hampir nggak punya kita gelandang nomor 10. Dulu kan ya maksudnya kan ada Firman Utina tapi ya. Utina kan nggak 10-10 amat tapi masih agak ke tengah kan. Gak ini banget lah. Iya. Sebenarnya pengalaman gue kemarin ini kayak gitu emang. Berasa ya masih. Berasa banget. Itulah tuh. Waduh ini malah jadi panjang. Udah berapa menit kita ini? Aduh 1 jam ada. Wah 1 jam sama Arul di episode gila. Ternyata ini pandit favorit kalian. Benar. Kayak itu aja lah. Atau mau bahas yang lain lagi nih carut marut? Apa nih? Carut marut Liga 1. Batu. Janganlah nggak usah lah. Kata ini ya. Jadi kita tunggu aja nanti ya lawan Cina, timnas kita. Tanggal 5 ya. Tanggal 5. Ya mudah-mudahan ya harus menang sih. Harus menang. Kalau doa kita semua pasti doa dan tuntutan kita sekarang sama nih. Iya. Menang dan menang. Iya. Kalah ya udah. Paling kita jadi konten masak-masak ya. Ngomongin bola lagi. Makan-makan. Iya. Jadi food vlogger kita. Mukbang aja lah. Oke, thank you Ro. Ya, thank you Mas. Banyak banget ini ngobrol sama lo. Thank you waktunya. Gokil banget ternyata pandit favorit kalian. Benar-benar anak bola banget. Anak bola banget kita. Kita punya ini. Oke, jangan lupa subscribe YouTube Pandit Football kita. Terus nantikan kira-kira siapa yang akan jadi duduk di sofa panas pandit kita ini. Selanjutnya Arul udah lolos nih dari ujian pandit football ya. Gokil. Well, kalian komentar aja siapa yang mau datengin ke Pandit Football. Buat kalian yang mau punya speak up tentang bola atau kalian punya pengetahuan sepak bola, mau jadi pandit silakan aja, Pandit Football tersedia karena semua orang bisa jadi pandit kok. Itu aja, sampai ketemu lagi di Ruang Pandit episode selanjutnya. Thank you Ro. Yuk, thank you Mas.